Namanya dikenal luas oleh masyarakat saat komedi penuh amarah yang ia bawakan membuat banyak orang tertawa. Namun, siapa sangka di balik karakter penuh emosi yang ia bentuk, ternyata sosoknya begitu penuh canda, rendah hati dan santun. Salah satu figur stand-up komedian tersohor saat ini, Regen Rakelna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Ini untuk pertama kali ya, di Benang Merah Bang Yos, kita kehadiran seorang komika muda Indonesia yang tentu saja mau saya ulik kisahnya. Ya. Personanya yang penuh emosi, marah-marah, justru berhasil jadi daya tarik yang membuat namanya semakin terkenal di masyarakat. Tapi aku nggak percaya loh, aku ini orang yang paling sulit dibikin ketawa. Karena itu tamu saya ini mau saya uji bisa bikin ketawa, aku nggak sih dia. Langsung kita ngobrol sama Regen. Selamat hormat Pak. Wah saya Ya Regen, terima kasih ya mau hadir. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih udah diundang ke sini. Nama aslimu itu padahal keren loh. Muhammad Rizky Rakelna. Iya Pak. Kenapa diganti Regen? Memang keren nama Regen? Regen Pak. Artinya Kagak juga sih Pak sebenarnya Pak. Soalnya itu gara-gara di kompleks saya waktu itu banyak yang namanya Rizky Pak. Jadi di kampung saya dulu ada 4 orang namanya Rizky. Gitu. Terus akhirnya dikasih inian masing-masing tuh kayak bukan inisial kayak alias gitu. EKE gitu misalnya. Rizky ini. Nah, saya dapat Rizky Regen. Rizky itu dari Regen. Jadi Rizky Iki Regen. Regen itu Rizky gendut, Pak. Hah? Rizky gendut. Memang dari dulu udah gendut loh. Udah gendut, Pak. Saya, Pak, dari dulu. Saya dari kecil udah gendut dari bayi. Nah, setahu saya ya, kamu ini lahir di Surabaya. Betul, Pak. Nah, tapi terus besarnya di NTB. Iya, Pak. Coba lu ceritain kamu dari keluarga apa sih gitu? Apakah kamu bener orang Surabaya bisa ngomong medok orang Surabaya kon piye kabare rek gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Loh. Saya tuh cuman bahasa Surabaya yang saya bisa tuh waktu kecil cuman ini orang tua saya sering bilang gini, "Oh, arek-arek Surabaya iki," cuman digituin doang, Pak. Karena saya lahir di Surabaya. Jadi sebenarnya saya lahir di Surabaya juga cuman numpang lahir doang, Pak. Orang tuamu bukan Surabaya? Bukan. Orang apa mana? Orang tua saya bapak Bima, ibu juga Bima. Jadi dua-duanya NTB memang NTB. NTB, ya? Pak. Dan ke Surabaya ngapain? Ada kakak dari papa waktu itu tinggal di Surabaya. Nah, akhirnya ya udah tinggal di Surabaya aja dulu sambil coba peruntungan. Dulu kan belum kerja soalnya orang tua, Pak. Gaya masih nyari-nyari pekerjaan kan, coba ke Surabaya. Nah, Sampai kamu lahir? Sampai saya lahir tuh, Pak. Lahir berapa bulan, abis itu dapat kerjaan di Jakarta, pindah lagi ke Jakarta. Makanya saya tuh nama saya tuh sesuai dengan perjalanan saya, Pak. Muhammad Rizky Rakelna. Rakelna itu adalah putra Kelana Buana. Putra yang mengelilingi dunia. Gitu. Keren banget ya. Keren banget, Pak. Namanya keren, orangnya enggak, Pak ya. Ya keren juga lah. Oh iya, terima kasih, Pak. Jadi itu, Pak. Jadi saya dari lahir Surabaya terus pindah ke Jakarta. Terus pindah ke Lombok, pindah ke Jakarta lagi, sampai akhirnya pindah ke Bima, Pak. Dewasanya apa lamanya di Bima ya? Lama SMP, SMA saya di Bima. Lah, terus kamu pernah sekolah teknik sipil PLN? Teknik informatika, Pak, saya, Pak. Informatika. Di mana itu? Itu di Duri Kosambi. Jadi lulus SMA, terus saya kuliah, 2010 saya merantau ke Jakarta. Saya ya kuliah di STTPLN itu, Pak. Dulu. Terus kenapa bisa jatuh cinta sama kehidupan komedi? Apalagi stand up. Setahu saya gini ya. Iya, Pak. Kalau komedi itu kan ada grupnya ya. Iya, banyaklah contohnya. Iya. Jadi kalau mau bikin orang ketawa,
Itu kadang-kadang satu bisa jadi pikok tiba-tiba kan. Iya Pak. Diumpanin sama yang lain. Iya. Ya kan? Terus siapa sih lucu. Iya. Lah ini kalau stand up comedy kan sendiri. Sendiri Pak. Gimana triknya itu? Triknya ya kita kadang-kadang jadi bego, kita kadang-kadang jadi pinter Pak, jadi nembak diri sendiri gitu. Kalau stand up gitu Pak. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya juga sangat suka dengan dunia komedi. Dari kecil tuh saya tuh udah dengerin, masih umur-umur 6 tahun itu saya udah dengerin radio SK dulu. Siapa komediannya di situ? Di situ waktu itu ada siapa ya Pak? Pade Indro kalau nggak salah deh. Pokoknya banyak nih komedian-komedian. Indro Warkop kali. Indro Warkop, iya. Jadi di situ emang banyak komedian-komedian. Jadi saya sering dengar tuh, nih lucu ya gitu. Terus saya sering nonton Warkop DKI. Terus saya suka nonton juga dulu ada Ngelaba dulu. Ngelaba ya. Itu yang diisi sama Patrio, Parto, Akri sama Omeko. Terus juga suka nonton Ceti. Jadi emang tertarik banget sama dunia komedi. Sampai akhirnya pas kuliah saya nemu ada genre baru nih namanya stand up comedy gitu. Karena teman-teman saya juga nggak ada yang mau saya ajak berkomedi untuk grup gitu Pak. Terus ada komedi baru, wah stand up comedy nih gitu. Terus saya mulai kayak nonton segala macem gitu. Terus suka cerita lucu di tempat saya nongkrong gitu Pak. Sebelum tampil itu kamu latihan dulu nggak? Latihan pasti Pak. Latihan ya? Latihan. Kita nulis materi Pak, stand up comedy tuh nulis materi untuk 15 menit. Saya tuh bisa untuk mempersiapkan materi itu sebenarnya bisa 2 bulan Pak. Ngurus kayak begitu ya? Iya, nulis materinya, terus mencoba latihan gitu. Latihan di kafe-kafe, ada istilahnya kan open mic gitu kan. Jadi kita latihan gitu setiap minggu. Sampai materi itu benar-benar jadi, benar-benar matang, bisa kita bawain di medan perang. Medan perang. Hebat. Ya, biar nyambung nih. Soal belakang tentara. Biar nyambung nih apa ya. Biar sama nih gitu Pak. Iya, baru jadi udah rasa lucu nih baru kita siap untuk ngelawak sendiri Pak. Yang aku heran gini ya. Iya Pak. Mengapa ya Riken ini membawa karakter yang aneh? Marah-marah Pak. Yang maksudnya marah-marah. Iya. Bagaimana orang marah bisa bikin orang ketawa? Nah itu saya juga bingung Pak. Coba lu kasih contoh dia, coba marahnya kayak apa sih? Kok orang bisa ketawa itu? Marah ke siapa nih Pak? Hah? Marahnya ke siapa Pak? Ya ke aku juga boleh. Woi sih. Oh jangan Pak. Saya marah-marah ke siapa ya? Saya marah-marah ke diri saya sendiri aja kali Pak ya? Atau nggak ke penonton aja ya? Woi penonton juga pasti nih anak buah bapak nih. TNI juga. Ya saya nggak tahu Pak, makanya marah-marah tuh kenapa bisa jadi lucu mungkin. Tapi sebenarnya emang orang marah-marah tuh lucu-lucu Pak. Lucu Pak sebenarnya Pak. Apalagi marah-marahnya untuk hal yang sepele gitu. Kayak misalnya untuk hal-hal yang nggak jelas gitu dia sampai ngomel-ngomel, sampai nekuk muka tuh kan lucu aja gitu. Kayak sebenarnya marah-marah tuh udah banyak komedian-komedian yang karakter marah-marah, cuman karena saya masih muda tapi udah darah tinggi, mungkin itu kali nilai jualnya tuh. Karena ada Pak Jarwo Kuat sebenarnya komedian yang suka marah-marah tuh. Terus juga Jarwo Kuat ya, tipenya gitu juga ya. Iya Pak Jarwo Kuat. Terus juga di Warkop dulu kan Mas Kasino, Om Kasino, Kasino itu kan sebenarnya marah-marah juga. Kalau kita lihat ya, dasar lu ini apa gitu kan, kuda bunting apa segala macam, prit yang gitu, itu kan marah-marah juga. Terus juga di Sri Mulat juga itu sebenarnya ada yang marah-marah juga kayak ada Pade Tarsan gitu kan, sebenarnya karakternya sebenarnya ada yang marah-marah. Jadi emang marah-marah itu tuh bisa untuk pemancing komedi Pak. Kalau di grup biasanya itu kan ada yang satu yang pura-pura jadi joker. Kalau kita sebutnya di komedi itu joker Pak. Atau dia pura-pura gak blow on lah gitu. Nah satu ini yang tugasnya marah-marah, ngelurusin. Tapi ngelurusinnya kadang malah salah, gitu. Tapi salah itu bikin orang ketawa. Nah, salahnya itu bikin orang ketawa, gitu. Jadi jatuh bangunmu kayak apa? Coba ceritain ya, karena kamu kan sukses kan? Iya Pak. Sangat yakin itu pakai perjuangan yang berat lah untuk bisa bersaing dengan yang lain. Ya. Iya, Jadi Pak. lu ceritain gitu Pak. Saya itu dulu Pak, awal stand up tuh kan saya didaftarin sama temen. Jadi teman saya tuh kayaknya dia itu pengen ngerjain saya karena saya suka ngelawak di tongkrongan, saya suka ngelawak sama teman-teman. Jadi sama dia, Rigen, lu kan lucu nih, kenapa lu nggak ikutan stand up aja gitu? Ah kagak lah, kagak bisa. Udah ikutan aja. Kebetulan di
kampus lagi ada lomba stand up komedi. Sama dia didaftarin tuh Pak, lomba stand up komedi. Ini di kampus? Di kampus saya Pak. Regen ikut lomba gitu. Terus saya bilang, oh saya nggak bisa stand up nih, belum bisa. Udah ceritain aja yang lucu-lucu, kan banyak tuh cerita-cerita lucu gitu dibilang. Iya juga sih, banyak cerita lucu saya gitu. Saya coba, saya bawain tuh waktu itu buat lomba Pak. Terus dapat apa, nomor berapa lo di kampus itu? Nomor urutnya Pak? Nomor urutnya, nomor kejuaraannya lah itu kan dilombain. Juaranya. Saya kagak lucu Pak itu. Kagak lucu saya. Terus dari kampus, terus kamu ke panggung TV? Iya. Belum Pak itu, belum. Tuh panjang dulu Pak. Saya stand up kan, waktu itu bintang tamunya ada Mongol. Saya stand up, saya ceritain tuh cerita-cerita yang menurut saya lucu banget tuh Pak. Saya ceritain, penonton hening Pak, nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa? Nggak ada yang ketawa Pak, diem semua. Buset, saya bilang astagfirullahaladzim, gini amat jadi stand up ya, saya bilang. Saya turun, justru penasaran. Saya ngeliat Mongol, kok kayaknya gampang banget ini orang bikin orang ketawa ya gitu. Cerita-cerita, kok bisa bikin orang ketawa. Saya harus bisa nih, saya bilang begitu. Akhirnya saya mulai mempelajari Pak, saya mulai nonton-nonton, dulu ada di TV, ada program di TV kan. Saya nontonin, oh gini stand up. Saya pelajarin, terus saya mulai belajar nulis sendiri. Sampai akhirnya tahun depannya ada lagi lomba. Itu waktu di panggung itu kira-kira berapa menit? Saya Pak, waktu itu 5 menit Pak. Hanya 5 menit? Hanya 5 menit tapi dan berasa. Kamu membuat skenario sendiri gitu? Iya. Bagaimana supaya 5 menit itu orang bisa ketawa gitu? Iya. Cuman karena nggak lucu, berasa kayak 2 minggu Pak itu Pak, 5 menit. Karena berat banget Pak itu Pak, sumpah saya, wih ini nggak lucu, coba lagi lempar lagi jokes yang lain, nggak lucu. Ternyata jokes saya itu orang-orang udah tahu, maksudnya ya itu istilah di dunia komedi itu namanya street jokes atau kodian. Cerita-cerita kodian tuh kayak misalnya yang gini nih Pak, mungkin Bapak pernah dengar, ada orang naik motor Harley, orang naik motor gede gitu lah, naik motor gede, terus dia ngebalap ada orang naik Supra gitu misalnya. Pernah naik Harley nggak? Ditanya ke yang naik Supra. Terus yang naik Supra, apaan sih sombong amat gitu. Terus ngebut yang motor Supra, ditinggalin yang motor Harley, dibalap lagi yang motor Harley. Pernah naik Harley nggak? Terus yang motor Supra, apaan sih sombong amat. Tinggal lagi. Sampai akhirnya motor Harley lampu merah, dia terabas, nabrak Pak, jedar gitu. Yang nabrak Harley-nya? Harley-nya tabrakan, dar. Yang motor Supra datang nyamperin. Lagian sih sombong amat, nanya-nanya orang pernah naik Harley apa enggak. Saya bukan sombong, saya mau nanya kalau pernah naik Harley remnya di mana. Gitu. Itu tuh cerita kodian Pak, istilahnya. Itu tuh cerita orang udah umum, udah tahu. Saya stand up pertama kali begitu, nggak lucu Pak, blast tuh kan. Tahun depannya ada lagi, tapi saya udah mulai nulis sendiri. Saya udah mulai nulis, saya udah mulai belajar stand up. Saya bawain Pak. Panggung kedua saya dalam stand up comedy. Udah lebih siap lah kamu ya? Udah lebih siap, tapi saya dapat nomor urut 1 Pak. Oh pertama kali tampil? Pertama kali tampil. Itu dan enak apa enggak? Enggak enak Pak, orang-orang lagi beresin kursi, saya stand up. Orang beresin kursi Pak, jadi saya stand up ada orang nyit, suara kursi besi digeser Pak. Jadi itu ada yang baru, iya apaan sih ini orang, ini lagi stand up ya. Jadi penonton pun belum siap sebenarnya? Belum siap Pak. Saya stand up tuh, nomor urut itu, saya ngoceh-ngoceh, ya Allah gini amat ya saya bilang tuh. Padahal itu materi Pak, saya yakin lucu, karena setelah itu, saya jadi STTPLN itu kampus saya karena pernah ngadain lomba stand up, diajaklah sama kampus Trisakti. Ada anak PLN yang mau stand up nggak di acara Trisakti, dikirimlah saya Pak. Saya stand up di situ, oh itu saya lucu banget Pak. Lucu banget? Lucu banget Pak. Saya di situ tuh lucu banget. Lu cerita apa waktu itu? Saya cerita, tapi kayaknya udah nggak lucu sekarang Pak. Ya kalau belum pernah dengar kan bisa lucu lah. Iya. Saya waktu itu ngeledekin Trisakti, saya bilang. Karena waktu itu di Trisakti tuh sering banjir. Saya bilang, saya sarkas gitu Pak. Saya senang banget Trisakti. Jujur saya dulu cita-cita pengen kuliah di Trisakti. Karena cuma Trisakti yang setiap tahun tuh punya kolam renang. Saya bilang begitu, karena sering banjir gitu. Saya bilang gitu. Terus pokoknya saya ngeledek-ngeledek gitu lah, bercanda-bercandain gitu. Nah terus karena relate, penontonnya ketawa. Terus saya ceritain tentang, saya dari Bima, saya bilang gitu. Bima tuh masih di daerah, masih kampung. Tapi di sana tuh airnya masih jernih, saya bilang gitu. Saking jernihnya aja kadang ada Putri Duyung suka berenang, kayak gitu. Waduh. Iya, jadi saya lebay-lebayin gitu Pak, hiperbola. Itu pecah banget Pak, dar. Dari situ diajak sama temen, ada orang
Itu dari komunitas stand up Jakarta Barat, jadi regional. Saya diajak di situ, Mas ini punya bakat stand up, coba gabung aja ke komunitas kita. Siapa tahu bisa ngembangin bakatnya. Saya gabung ke komunitas itu, saya belajar 3 tahun, akhirnya saya bisa masuk TV, masuk kompetisi Kompas. Terus audisinya lolos. Audisi di Surabaya lagi Pak saya. Saya percaya bahwa kayak Surabaya emang kota kelahiran saya bilang gitu. Saya lahir di dunia dari Surabaya, saya lahir karir saya juga kayaknya mulai dari Surabaya, saya bilang begitu. Saya audisi di Surabaya, itu saya dapat golden ticket tuh Pak. Golden ticket, akhirnya saya dapat masuk TV. TV apa yang pertama? Kompas TV Pak. Oh, Kompas ya. Kompas TV, saya lomba tuh. Saya lomba sampai akhirnya juara 1 saya Pak. Hebat ya. Gitu. Tapi itu perjuangannya panjang banget Pak. Iya memang. Saya 3 tahun. Sukses itu kan tidak jatuh dari langit kan. Betul. Pasti pakai perjuangan, tekad gitu. Terus lu merambah juga film, aku heran juga. Ganteng juga kagak, lu jadi aktor. Lu jangan marah dong, ini kan enggak Pak, saya nggak marah Pak. Saya cuma begini doang Pak, lagi mikir doang ini. Kagak ada niat saya marah, sumpah dah. Pengen marah juga saya kagak berani. Tapi sukses itu yang aku kagumkan, iya, Anda dari aktor terus sukses, konon ditonton 5 jutaan orang. 5,8 juta. Itu 5,8, itu film apa itu? Itu film adaptasi Pak. Oh bukan film yang ngakak-ngakak gitu, ketawa-ketawa bukan? Ada ngakaknya juga. Oh ada. Ada ngakak, ada lucunya, ada sedihnya, cuman lebih banyak sedihnya Lo Pak. jadi apa waktu itu? Saya jadi napi Pak. Napi? Iya. Oh ya itu apa namanya peran yang paling cocok lah kayak gitu. Peran paling cocok katanya. Emang muka saya napi banget ya. Iya Pak. Gitu. Begitu film itu ditonton banyak orang, apakah Riken itu punya perasaan, wah gua udah sukses nih gitu, atau bagaimana menurut Enggak lah Pak, saya masih... Enggak, belum ya? Belum Pak, saya masih, karena hidup ini kan perjalanan Pak ya. Hidup perjalanan, iya. Iya, jadi saya merasa ya itu tuh belum apa-apa lah, saya masih harus terus berjalan, saya harus terus ngelewatin yang lainnya gitu. Itu perjalanan hidupmu itu akhirnya kamu menikah. Menikah. Yang gua heran kok laku juga ya. Lu nggak denger kan? Enggak Pak, nggak denger. Saya nggak denger. Aman, pokoknya saya nggak denger Bapak ngomong yang saya heran laku juga tuh saya nggak denger Pak. Siapa? Udah punya anak. Udah punya anak. Tahun umurnya. Iya, wah tahu semua ini bahaya nih. Iya tahu dong, orang intel masa nggak ngerti. Iya makanya. Riken, lo apa sih arti keluarga untuk kamu apa? Arti keluarga Pak? Arti keluarga buat saya itu adalah apa ya? Keluarga itu akhirnya tempat pulang Pak. Tempat saya untuk berpulang, tempat saya pulang gitu. Oh. Karena dulu bisa dibilang kan saya waktu saya bujang, saya nggak pengen keluyuran terus. Pengennya keluyuran terus, dan terus nggak ada tujuan. Ya udah punya uang ya dipakai buat sesuatu gitu. Kalau sekarang tuh jadi karena merasa sekarang saya punya tempat pulang nih, saya punya rumah gitu. Dimana ya apa yang saya cari di luar itu saya kembalikan ke rumah saya buat kebutuhan keluarga. Dan istrimu juga memberikan support untuk karirmu ini. Support banget sih ya, Pak. Itu artinya keluarga kan kayak gitu. Iya, Istri Pak. kita itu adalah orang di samping kita yang ikut mensukseskan karir kita. Betul Pak. Iya Pak. Beliau istri saya support banget. Cuman kadang ada sih beberapa kali juga istri saya nggak support Pak. Kalau misalkan saya lagi konten Pak, saya juga kan punya konten YouTube Pak. Nah kalau bintang tamunya cewek Pak. Terus cewek seksi-seksi Pak. Hah? Ceweknya seksi-seksi gitu Pak. Itu istri saya pasti nggak support tuh Pak di rumah. Nggak disupport? Nggak disupport. Padahal kan sih cuma konten itu Pak ya. Ya konten kan. Iya. Dan belum tentu ceweknya suka malu juga belum tentu. Bapak dia tahu juga Pak ya. Padahal saya belum cerita. Iya Pak. Kadang suka cemburu. Wajar sih Pak ya kali punya cowok kayak saya ya. Makin dicemburuin kamu, bangga dong. Bangga Pak makanya. Kan? Berarti ada kekhawatiran istrimu kan. Itu artinya bahwa laki gue ini juga ditaksir banyak cewek dong, maka deg-degan terus dia. Iya Pak. Kalau udah ngelos aja, nganggep kamu memang nggak laku gitu kan. Betul Pak. Berarti mesti positive thinking. Positive thinking Pak. Gitu, ya. Saya pernah nanya Pak kenapa dicemburu. Dia bilang karena dia nggak mau aja disakitin sama orang jelek Pak. Wah, Ken,
Kamu akhirnya sukses bikin ketawa gue loh kamu. Oh iya Pak. Ya, aku orang paling susah diajak ketawa loh aku. Alhamdulillah. Saya berarti bisa nih nerima stand up kalau acara TNI nih. Masuk ya. Saya pernah Pak stand up acara TNI Pak waktu itu Pak. Gak lucu Pak, blas. Gak lucu blas. Iya, saya bingung bener itu Pak. Pada saat itu di panggung gimana kamu kalau lagi orang di depanmu itu nggak ada yang ketawa-ketawa? Nggak ada yang ketawa. Itu tuh gimana ya? Itu seakan-akan kayak ada backsoundnya gitu Pak. Yang backsoundnya kayak ya Allah kuserahkan hidupku padamu yang begitu Pak, yang kayak di TikTok itu Pak. Gitu jadi kayak saya bingung tuh Pak. Saya pernah waktu itu kebetulan lagi kompetisi juga kan. Saya stand up depan TNI waktu itu yang di dekat Cawang sana Pak. Dekat Cawang kayaknya itu angkatan udara deh kalau nggak salah. Oh iya kan Kak. Itu markas MPAU dulu. Sekarang nggak lagi kan? Iya, nah saya stand up di situ. Kamu main di situ? Iya Pak. Penontonnya ini semua kan tegak ini semua. Oh tentara semua? Tentara semua Pak. Tapi bisa ketawa? Itu saya juga. Pas saya nggak bisa Pak, tapi pas yang lain kok bisa ya? Bukan, kamu nggak ngerti triknya kamu. Iya Pak. Kamu bisikin komandannya dulu Pak, nanti kalau stand up tolong diperintahkan Pak. Tentara itu perintah, ketawa. Wah gua tahu semua. Gitu, kamu belum tahu triknya loh. Gitu, kamu ketawa, gitu kamu wah itu udah ketawa semua itu. Tapi Pak, yang jadi pertanyaan saya Pak, kalau saya briefing kaptennya, terus takut digini, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya gitu? Ya, enggak juga lah. Enggak Pak ya? Oh enggak. Kan, berarti ntar saya lain kali begitu aja dah Pak. Saya bagi 2 aja ntar. Tapi gini ya. Iya Pak. Katakan kamu orang sukses di bidangmu ini ya. Iya alhamdulillah. Kan. Dan penonton-penonton ini tentunya juga banyak milenial. Iya Pak. Kadang-kadang milenial itu gundah pada satu, aku kok nggak bisa sukses kayak dia ya. Karena dia tidak mengerti bahwa dia punya bakat yang sebenarnya bisa dikomersialkan. Iya. Seperti kamu, apa pernah terpikir kamu itu punya bakat untuk melawak itu yang akhirnya bisa dikomersilkan? Iya, Pak. Ini kan pekerjaan halal, memang dari Allah kayak begitu diberikannya. Betul. Nah, oleh karena itu lu coba cerita ya, trik-trikmu apa gitu? Apa dasar keyakinan gitu bahwa ini adalah bakat saya yang bisa saya menopang hidup saya nanti. Coba ya cerita. Ya, kalau saya tuh Pak, yang saya pegang itu adalah ilmu ikhlas Pak. Jadi saya ngelakuinnya semua tuh ikhlas saja dan saya tuh ikhlas. Dan saya tuh selalu nggak menatap tuh, nggak mandang tuh ke atas doang Pak. Jadi saya mandang ke bawah. Maksudnya saya nggak ngelihat orang yang lebih sukses dari saya. Akhirnya kita silo begini. Akhirnya kita silo. Ada orang yang lebih susah dari saya gitu. Iya, nah saya itu selalu mandang ke bawah juga. Oh ternyata saya sebenarnya udah alhamdulillah. Akhirnya saya bisa menemukan ikhlas itu lagi gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa saya tuh udah hebat atau saya tuh udah apa. Jadi saya ngerasa ya udah alhamdulillah saya ikhlas ngejalaninnya. Jadi triknya adalah ketika kita ingin sukses nih mungkin buat teman-teman juga ya Pak ya ikhlas aja ngelakuin segala sesuatu. Misalnya emang mau terjun ke dunia komedi, ikhlas aja ngelakuinnya, latihannya diikhlaskan gitu. Jangan cintai dulu. Jangan ada rasa malu. Jangan ada rasa malu, jangan ada pengen ini, pengen itu, nggak usah muluk-muluk gitu. Jadi kayak pokoknya gue pengen belajar komedi karena gue pengen sukses misalnya. Gue pengen sukses kayak Kang Sule misalnya gitu. Gue pengen, nah itu jangan kayak gitu dulu. Belajar dulu ikhlas. Jadi ketika kita ikhlas, ketika kita nggak nyampe ke Kang Sule, gitu, ketika nyampenya cuman misalnya ke saya doang, ke Rigen gitu, itu udah bisa bersyukur gitu, udah bisa ngerasain alhamdulillah gitu. Wah alhamdulillah gue udah bisa segini sih, udah syukur banget walaupun cita-cita gue ke Kang Sule. Nah seiring berjalannya waktu, kalau misalkan kita ngelakuin itu dengan ikhlas, akhirnya kita bisa menemukan jalan-jalan lainnya, pintu-pintu lainnya kebuka, dan insya Allah kita bakal bisa ke tujuan kita, yaitu misalnya ke Kang Sule, misalnya kayak gitu sih Pak. Jadi Nah, milenial, iya. Sudah Anda dengar tadi kisah si Rigen, Pak. Ya kan? Jadi sekali lagi bahwa sukses, apapun profesinya, itu tidak datang dari langit. Ya. Itu adalah atas usaha sendiri, sebuah keyakinan. Jangan pernah ragu untuk mencoba gitu ya. Selalu saja Allah itu memberikan bakat masing-masing. Yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak tahu. Ini sudah dicontohkan, dan dia ini adalah salah satu milenial
ya kita kagum kan karena menekunin bidang yang tidak mudah ya. Komedian banyak tetapi yang stand up ya sendirian begini suruh bikin ketawa orang banyak itu bukan kerjaan mudah, itu kerjaan sulit dan dia bisa lakukan. Untuk itu kita beli tepuk tangan untuk Rigen ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Rigen, Ya, saya juga mempunyai kisah hidup yang ya mirip-mirip lah ya. Bapak pernah ngelawak juga? Bukan. Oh bukan. loh. Oh makanya saya kaget. Mirip-mirip susahnya gitu Oh. kan ya. Saya rasa perjalanan kita hampir sama lah. Amin Pak. Karena itulah saya ingin memberi kenangan kamu sebuah buku ini ya. Ini buku sebenarnya biografi saya ini kan. Ini saya tulis saat saya lahir sampai saya jadi Panglima Kodam Jaya ya. Wah. Ini udah tak tulis nih untuk Rigen. Wah, yang paling lucu di dunia, coba. Wah. Ada nggak sih kayak gitunya? Cuman gua bohong aja kok. Saya pikir beneran, Pak. Wah. Ini juga saya tulis untuk Rigen yang paling ganteng di dunia. Ya pasti lu nggak percaya lah kalau ini kan. Masa paling ganteng? Iya. Emang nggak ada. Saya nggak percaya masa Pak Sutioso bohong bilang saya ganteng ya kan. Wah. Oke. Siap, terima kasih banyak Pak. Semoga buku ini bisa menginspirasi saya. Saya bakal banyak belajar dan ini saya kayaknya bakal bisa jadi tentara nih kalau di PUBG tapi di PUBG. Luar biasa. Iya Pak.